Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat saja bukan? Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang apa itu administrasi sarana prasarana, kemudian apa saja ruang lingkup daripada administrasi sarana dan prasarana. Pertemuan kali ini akan membahas tentang administrasi sarana dan prasarana. Tujuan administrasi sarana prasarana itu yang pertama, itu mampu menyediakan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan. Jadi apakah speknya, apakah ukurannya, apakah kualitasnya, apakah kegunaan ini harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, itu mampu menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana. Jadi setelah kita menyelenggarakan sarana prasarana, itu kita akan tahu informasi keberadaan sarana prasarana itu ada di mana saja. Kita punya alat berapa, ada di mana saja, itu dapat kita ketahui. Itu setelah kita menyelenggarakan administrasi sarana prasarana. Kemudian yang ketiga, mampu menyediakan sarana dan prasarana yang siap pakai atau dipolis ke unit kerja maupun personal. Jadi dengan administrasi sarana prasarana ini diharapkan kita mampu selalu menjaga alat atau sarana prasarana itu agar ready for use, siap dipakai. Jadi jangan sampai kita akan menggunakan suatu alat, ke alat itu tidak bisa digunakan. Nah ini jangan sampai. Jadi tujuan yang ketiga itu, yaitu menjaga agar sarana prasarana itu siap apabila akan digunakan. Yang keempat, mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, daya guna dan hasil guna atau daya hasil, baik secara preventif maupun secara represif, secara optimal. Dengan aplikasi sarana prasarana ini diharapkan kita bisa mempertahankan kondisi dari sebuah alat misalnya agar kemampuannya itu tidak menurun. Katakanlah kalau itu mesin cetak yang bisa mencetak 100 lembar per menit, maka kondisi ini bisa dipertahankan, jangan sampai nanti kemampuannya menurun. Kemudian kalau kita punya mesin scanner, ketajamannya, kecepatan men-scan ini juga bisa bertahan. Nah ini bagaimana kita mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis ini juga merupakan tujuan dari administrasi sarana dan prasarana. Kemudian yang kelima, itu mampu melakukan pengakhiran fungsi sarana prasarana dengan pertimbangan dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, mampu melakukan pengakhiran fungsi dari sarana prasarana dengan pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi-argumentasi yang
dapat dipertanggungjawabkan. Jadi apabila alat tersebut setelah jangka waktu tertentu itu kemudian tidak bisa berguna secara maksimal, tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal atau tidak bisa dipergunakan sesuai dengan fungsinya, maka alat tersebut nanti bisa melalui proses penghapusan, yaitu mencoret dari daftar inventaris, sehingga sarana-sarana yang sudah tidak bisa dipergunakan ini tidak menjadi beban. Nah, ini melakukan pengakhiran fungsi sarana prasarana itu seperti itu. Jadi pertimbangannya apa? Alat ini kok tidak bisa digunakan? Argumentasinya apa? Ini harus ada argumentasi yang dapat tanggung jawabkan. Yang keenam, mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpangan, baik dalam setiap kegiatan pengelolaan maupun dalam penggunaan sarana prasarana. Di tujuan yang keenam, yaitu mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipasi. Jadi dengan kegiatan administrasi ini diharapkan kita dapat mencegah terjadinya penyimpangan, ya, baik dalam kegiatan pengelolaannya maupun dalam penggunaan sarana prasarana. Dalam pengelolaannya misalnya untuk pengadaannya itu prosedurnya harus benar, penyimpanannya harus benar, ini tidak boleh menyimpang. Kemudian dalam penggunaannya juga, siapa yang berhak menggunakan alat tersebut, siapa yang berhak atau bertanggung jawab terhadap alat tersebut, ini sudah ada aturannya. Lah, ini tidak boleh menyimpang. Dan administrasi diharapkan ada mencegah penyimpangan baik dalam hal pengelolaan maupun dalam penggunaan sarana prasarana. Kemudian yang ketujuh, mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja maupun personal, sehingga setiap unit kerja maupun personal ini dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Menyediakan pedoman kerja. Pedoman kerja itu ikuti prosedur serta teknik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi bagaimana orang itu menyelesaikan pekerjaan itu harus ada pedomannya. Misalnya, seorang yang akan membuat laporan itu akan yang pertama menerima perintah dari atasan untuk membuat laporan. Kemudian setelah membuat laporan, setelah menerima perintah, dia akan meminta kertas. Belum minta kertas kok banyak, mengapa? Karena saya disuruh membuat laporan yang tebalnya sekian. Kemudian mohon izin menggunakan peralatan komputer dan juga printer selama mungkin 2 atau 3 hari karena untuk menyelesaikan laporan. Nah, ini pedoman kerjanya ini harus sehingga kita tahu kalau ada orang meminjam alat untuk waktu yang lama, itu akan digunakan untuk apa, apakah itu sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, itu jelas. Kemudian yang ke-8, mampu membangun budaya penggunaan sarana prasarana secara bertanggung jawab. Jadi sarana prasarana ini memiliki umur teknis
mempunyai tingkat kerusakan apabila penggunaannya tidak berhati-hati. Lah, dengan adanya administrasi sarana prasarana ini diharapkan membangun budaya penggunaan sarana dan prasarana ini lebih menjawab. Jangan sampai kita menggunakan alat sak kepinake, menggunakan laptop geletak-geletek, kemudian kabelnya temancep terus selama 24 jam, baterainya juga terus ngecas terus selama 24 jam. Ini berarti tidak tanggung jawab. Setelah kita mempelajari tujuan dari administrasi sarana prasarana, maka berikutnya kita pelajari yaitu fungsi dari administrasi sarana dan prasarana. Fungsi dari administrasi sarana prasarana ini adalah lebih menekankan kepada fungsi manajemen dalam pengelolaan maupun penyelenggaraan administrasi sarana dan prasarana. Fungsi yang pertama adalah fungsi perencanaan. Perencanaan ini merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, penghitungan, dan rumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian maupun pengendalian sarana dan prasarana. Di fungsi administrasi sarana prasarana yang pertama adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini merupakan pemikiran, penelitian, penghitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kita mau melakukan kegiatan apa saja, tindakannya apa saja, ini dalam pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian maupun pengendalian sarana prasarana, ini adalah merupakan fungsi yang pertama dari fungsi administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua, fungsi faktor penentu kebutuhan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan kebutuhan. Di antaranya, yang pertama adalah faktor yuridis. Faktor yuridis ini adalah faktor yang berkaitan dengan hukum atau peraturan. Yang pertama adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta batasan-batasan terhadap keamanan, desain, penyediaan barang, pengadaan, dan sebagainya. Jadi, yuridis yang pertama adalah kita melihat peraturan-peraturan apa saja yang mengatur tentang batasan keamanan, desain, misalkan untuk kebutuhan ruangan, ini keamanannya bagaimana, desainnya bagaimana, penyediaan barangnya bagaimana, dan lain sebagainya. Ini aturan-aturannya itu harus kita lihat. Kemudian yang kedua, prosedur dan persyaratan dana-dana yang digunakan. Prosedurnya untuk pengadaan barang bagaimana? Oh, ini harus lelang, oh ini boleh membeli secara langsung, dan lain sebagainya. Itu prosedurnya yang pertama diperhatikan. Kemudian persyaratan dana-dana yang digunakan. Dana yang tersedia itu ada berapa, berasal dari mana, cara penggunaannya bagaimana. Ada dana yang diberikan langsung 100%, ada yang
dana yang diberikan sepertiganya dulu, kemudian nanti setelah selesai 50% diberikan lagi sepertiganya, nanti setelah selesai 70% diberikan lagi kekurangannya, dan seterusnya. Ini persyaratan dana-dana yang digunakan. Yuridis yang ketiga adalah persyaratan-persyaratan proyek, mencakup tujuan proyek dalam jangka waktu tertentu, kemudian kondisi lokasi, manfaat jangka panjang. Persyaratan-persyaratan proyek di sini ini juga harus kita perhatikan. Proyek ini harus dilelang. Prosedur lelang bagaimana? Oh, kita harus membuat penawaran. Penawarannya bagaimana? Kemudian tujuannya apa? Kemudian kondisi lokasi bagaimana? Kemudian manfaat jangka panjangnya dari proyek tersebut apa, dan lain sebagainya. Ini kita lihat yuridisnya, aturan-aturannya itu bagaimana. Itu harus diperhatikan. Kita tidak boleh pengadaan barang untuk bangunan, misalnya kita langsung membangun tanpa konsultasi, tanpa mengadakan lelang dan lain sebagainya. Ini tidak diperkenankan. Faktor yang mempengaruhi tujuan kebijakan yang kedua adalah faktor evaluasi sosioekonomi. Evaluasi sosioekonomi ini merupakan evaluasi untuk menentukan jenis teknologi yang akan digunakan serta manfaat jangka panjangnya, apakah dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi setempat. Misalnya kita akan membangun sebuah sekolah baru ya, maka jenis teknologi yang akan digunakan apa saja, apakah dapat menyerap tenaga kerja sekitar dengan cukup banyak atau tidak. Sebagai contoh, kalau kita tadi membuat sekolah, dengan adanya sekolah maka lingkungan sekitarnya banyak kos-kosan sehingga ekonomi meningkat, banyak warung-warung, ini juga meningkatkan ekonomi setempat. Nah, ini berarti faktor evaluasi sosioekonomi ini terpenuhi. Faktor yang ketiga, yang C, yaitu faktor evaluasi teknoekonomi. Ini adalah yang berkaitan dengan pemilihan teknologi. Nah, dalam pemilihan teknologi itu perlu diperhitungkan. Yang pertama adalah untung rugi penggunaan sesuatu barang atau alat yang dibutuhkan. Di keuntungan ataupun kerugian dalam penggunaan suatu barang atau alat yang akan digunakan itu diperhitungkan. Apakah dengan pengorbanan yang cukup mahal itu hasilnya sesuai atau tidak. Saya dulu pernah mencontohkan mesin fotokopi. Misalkan mesin fotokopi itu harganya 25 juta. Kemanfaatannya bagaimana? Kalau fotokopi sehariannya 10 lembar, itu adalah suatu pengurusan atau inefisien. Yang kedua, pemilihan komposisi barang atau alat yang akan atau yang dibutuhkan. Kalau kita akan membeli suatu barang, mengadakan suatu barang, ini kita harus melihat komposisi barang atau alat. Misalnya kalau kita membutuhkan meja kerja, meja tulis biasa yang akan digunakan untuk menulis atau mengerjakan pekerjaan kantor pada umumnya, itu mungkin meja kerja standar itu biasa,
itu bisa. Tapi kalau kita membeli meja itu akan kita tumbuh mesin yang beratnya di atas 20 kg, maka kita tidak bisa membeli sembarang meja tulis. Harus meja yang relatif lebih kuat. Meja ini nanti di atasnya akan ada alat yang berat, maka meja yang kita beli harus sesuai lah. Posisi barang atau alat yang akan kita beli ini harus disesuaikan. Jangan sampai alatnya besar, mejanya terlalu kecil. Sebaliknya alatnya kecil malah mejanya terlalu besar dan lain sebagainya. Yang ketiga yang perlu diperhitungkan dalam pemilihan teknologi yaitu penggantian barang atau alat atau evaluasi tentang jangka waktu penggunaan suatu barang. Dalam kita membeli barang itu kita perhatikan yaitu penggantian barang atau alat relatif. Artinya jangan sampai kita membeli barang atau alat yang spare part-nya sulit atau bahkan tidak ada. Kita membeli peralatan komputer tetapi spare part-nya sudah tidak ada. Maka ini juga perlu kita pertimbangkan. Jangan membeli barang yang untuk penggantian barang atau alat atau spare part itu sulit. Kemudian yang kedua juga tentang jangka waktu penggunaan suatu barang, keawetan. Dan yang kita beli ini harus kita pertimbangkan umur teknisnya, jangka waktu penggunaannya. Jangan sampai barang kita beli baru 1 tahun sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Kemudian yang keempat yaitu perkembangan teknologi. Dalam membeli peralatan kita harus mempertimbangkan perkembangan teknologi. Kita tahu bahwa yang namanya alat-alat elektronik itu sekarang menuju ke digital dan banyak sekali alat-alat elektronik yang kemudian setelah ada perkembangan teknologi tidak bisa digunakan lagi. Misalnya kamera yang dulu menggunakan kaset, menggunakan pita, rekam, itu sekarang tidak bisa digunakan lagi karena semuanya sekarang menggunakan digital, menggunakan kartu memori. Kalau Anda tahu tape recorder, pemutar kaset yang berisi lagu-lagu, ini setelah perkembangan teknologi sudah tidak ada lagi, adanya pemutar VCD. Jadi kalau Anda punya pemutar MP3, itu sekarang alatnya juga sudah jarang karena perkembangan teknologinya. Alat pemutar MP3-nya itu sudah berbeda dengan sekarang langsung sudah MP3, MP4 itu sudah jadi satu. Nah ini perkembangan teknologi. Kemudian faktor penentu kebutuhan yang keempat itu faktor perkembangan swadaya dan swasembada. Faktor perkembangan swadaya dan swasembada yaitu bahwa kebutuhan suatu proyek itu hendaknya sejauh mungkin dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan atau tergantung pada bantuan pihak asing. Nah ini diharapkan dalam mengadakan sesuatu kebutuhan barang, misalkan bangunan, ini sedapat mungkin itu dipenuhi sendiri, itu dengan cara berhutang atau bagaimana, atau mungkin bantuan tetapi dalam negeri. Ini jangan sampai kita tergantung pada bantuan asing, karena apabila kita menerima bantuan asing ini konsekuensinya nanti berat. Misalnya kita mendapatkan bantuan dengan syarat, ya,
kita bantuan dari suatu negara, itu dengan catatan bahwa kita harus mendukung program yang dilakukan oleh negara pemberi bantuan kita. Kalau negara itu misalkan sedang bermasalah dengan negara yang lain, kita diminta mendukungnya dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga dari fungsi administrasi sarana prasarana adalah fungsi penganggaran, yaitu kita merumuskan perincian penentuan kebutuhan dana ini dalam suatu skala standar, baik itu skala mata uang dan jumlah biaya atau anggaran. Kalau kita akan membeli sesuatu barang atau mungkin membangun suatu bangunan, ini kita menentukan kebutuhan dalam suatu skala standar. Jadi nanti dalam regulasi itu kita akan bahas mengenai standar sarana prasarana. Sarana dan prasarana ini memiliki standar. Misalnya meja kerja staf itu standarnya adalah meja setengah kilo yang ukurannya adalah lebarnya 70 cm, panjangnya 120 dan tingginya 75 cm, itu standar meja. Ini kita tidak boleh membuat ukuran sendiri. Demikian pula standar harganya. Standar harga meja staf itu maksimal katakanlah 100 sampai 200 ribu, maka tidak boleh kita membeli meja kerja di atas standar harga yang ditentukan. Kemudian standar skala mata uang ini adalah mata uang yang biasa kita gunakan. Kalau kita menggunakan rupiah, maka standarnya adalah menggunakan mata uang rupiah. Jangan kita membeli barang yang harganya $1.000, ini tidak boleh, harus berapa juta rupiah. Kemudian juga menentukan jumlah biaya anggaran yang disediakan. Misalnya kebutuhan mobil dinas. Kebutuhan mobil dinas seorang pimpinan lembaga atau kantor setara dengan kepala dinas, misalnya adalah mobil yang harganya sekitar 200 sampai 250 juta. Sehingga mungkin bisa dibelikan katakanlah kendaraan jenis Avanza, Xenia dan lain sebagainya. Tidak boleh kemudian kita beli mobil Alphard yang harganya 1,5 miliar. Ini menggunakan standar dari sarana maupun standar jumlah biaya ataupun anggaran. Fungsi yang keempat adalah fungsi pemindahan atau penyaluran secara fisik. Jadi setelah barang itu kita beli, kita adakan, siapa yang akan menggunakan itu nanti kita serahkan kepada pihak yang berhak menggunakan. Di sini ada fungsi pemindahan hak dan tanggung jawab fisik barang secara penuh kepada pihak user atau pengguna dalam internal organisasi. Fungsi yang kelima, fungsi administrasi sarana prasarana adalah fungsi penggudangan. Fungsi penggudangan ini merupakan serangkaian kegiatan pengurusan di dalam penyimpanan sarana prasarana. Ini mulai dari kegiatan penerimaan sampai dengan kegiatan pertanggungjawaban pengelolaan gudang atau pembuatan laporan. Jadi setelah kita mengadakan barang, katakanlah membeli barang, maka barang itu akan diserahkan kepada bagian gudang dengan sebuah berita acara. Nah, ini dalam kegiatan penerimaan ini ada administrasi serah terima barang. Nanti di dalam gudang itu ada kegiatan pemeliharaan ataupun perawatan.
kita jaga barangnya agar tidak lembab. Apabila barang-barang itu tidak tahan lembab seperti kertas, karton, dan lain sebagainya, ada barang yang mudah menguap, maka penyimpanannya harus baik dalam almari tertutup. Kemudian alat atau mesin-mesin yang mudah berkarat atau induksi terkena uap air, maka harus kita simpan baik-baik dan kita pelihara. Apabila kotor harus dibersihkan, sehingga kalau alat atau barang tersebut akan digunakan sewaktu-waktu, barang tersebut siap digunakan. Nah, ini fungsi penggunaan ini mulai dari kegiatan penerimaan sampai nanti barang diserahkan pakainya, ini menjadi bagian yang sampai pada pertanggungjawaban atau pembuatan laporan pengelolaan. Fungsi yang ketujuh dari sarana prasarana yaitu fungsi inventarisasi. Inventarisasi ini adalah merupakan kegiatan pencatatan barang-barang inventaris. Ini merupakan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai barang-barang atau alat-alat perlengkapan yang dimiliki atau dikuasai dan diurus oleh organisasi. Jadi dalam inventarisasi ini mencatat semua barang-barang yang dimiliki, baik nama barang, jenis barang, spesifikasi barang, harganya berapa, asal barang dari mana, sampai barang itu digunakan oleh siapa, berada di mana, keadaannya bagaimana. Ini semua adalah fungsi inventarisasi, itu agar kita memperoleh data yang dibutuhkan mengenai barang-barang atau perlengkapan yang dimiliki. Fungsi yang ke-8 itu fungsi penghapusan barang. Ini istilahnya penghapusan barang, yaitu menghapus barang dari catatan inventaris. Ini adalah merupakan proses kegiatan yang bertujuan mengeluarkan atau menghilangkan atau mencoret barang-barang dari daftar inventaris karena barang-barang itu sudah dianggap tidak mempunyai nilai atau barang-barang yang tidak bisa digunakan lagi, tingkat kerusakannya parah, ya, tidak bisa diperbaiki dan lain sebagainya, maka barang-barang itu bisa dihapus dari daftar inventaris dengan suatu proses penghapusan. Setelah barang itu dihapuskan atau dihilangkan dari daftar inventaris, maka barang-barang itu sudah tidak menjadi tanggung jawab lagi bagi organisasi atau kantor yang dulu menguasainya. Baiklah, sekian tadi pembahasan kita tentang tujuan administrasi sarana dan prasarana serta fungsi dari administrasi sarana dan prasarana. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Selamat pagi, sampai bertemu dan tetap semangat.